Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Salam sehat ya. Puji Tuhan, hari ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Dan hari ini juga kita akan bertemu kembali di firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji syukur dan terima kasih hari ini kami semua boleh bangun pagi-pagi dengan tubuh yang sehat. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit firman-Mu. Berkati kami satu persatu, buka hati, telinga, dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, anak-anak, firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Nah, itulah tadi sedikit firman Tuhan. Hari ini temanya adalah Aku tidak mau berbohong. Nah, anak-anak, pada suatu hari ada seorang gembala loh yang sedang menjaga dombanya di padang rumput. Nah, gembala ini bosan sekali karena setiap hari harus menunggu domba-dombanya. Lalu, gembala ini supaya tidak bosan, ia berteriak-teriak kencang sekali. Nah, dia berpura-pura kalau ia sedang diganggu oleh seekor serigala. Nah, karena gembala tadi berteriak-teriak nih, lalu ada orang-orang banyak yang mendengarnya. Kemudian orang-orang banyak tadi datang mendatangi gembala tersebut karena ingin menolongnya. Tetapi setelah sampai di ladang nih, orang-orang tersebut kaget. Ternyata yang dilakukan gembala tadi berteriak-teriak hanyalah pura-pura. Kemudian orang-orang banyak tadi kesel sekali anak-anak ya. Mereka semua kembali ke rumahnya masing-masing. Nah, sejak saat itu orang-orang yang banyak tadi tidak percaya lagi kepada gembala tersebut. Seandainya gembala tersebut berteriak, mereka tidak akan menolongnya lagi. Nah, anak-anak, akibat kejadian tersebut, suatu hari datanglah serigala yang menghampiri domba-dombanya beneran nih. Lalu gembala tadi berteriak-teriak kembali nih, "Tolong, tolong, tolong saya, ada serigala hendak menerkam domba saya." Tetapi orang-orang yang banyak tersebut sudah tidak percaya lagi kepada gembala tersebut. Nah, akhirnya tidak ada seorang pun yang mau menolong gembala tersebut. Nah, akhirnya anak-anak, domba-dombanya gembala tersebut habis dimakan oleh serigala. Gembala pun akhirnya benar-benar menyesal karena telah berbohong kepada orang banyak tadi. Lalu ia tidak dipercaya lagi oleh orang-orang tersebut. Nah, anak-anak, dalam Alkitab juga diceritakan loh, ada orang yang berbohong. Nah, mereka adalah Ananias dan Safira. Mereka berbohong karena menahan sebidang tanah yang seharusnya diserahkan kepada Petrus. Nah, karena mereka berbohong, maka mereka tidak dipercaya lagi. Bahkan mereka mengalami kejadian yang mengerikan sekali, yaitu melukai tubuh mereka. Nah, Ananias dan Safira akhirnya karena tidak jujur nih, mereka mempunyai niat yang tidak baik. Nah, akhirnya anak-anak,
Petrus mengetahui kebohongan Ananias dan Safira. Kemudian Petrus meminta Ananias dan Safira untuk bertanggung jawab. Nah, anak-anak, siapa ya yang pernah berbohong? Baik itu kepada orang tua, kepada saudara, atau kepada yang lainnya. Ayo, kalau kalian pernah berbohong, mulai sekarang kita harus belajar untuk tidak berbohong lagi ya. Kita harus berkata jujur. Maka kita kalau jujur, kita akan mempunyai teman yang banyak. Tetapi sebaliknya, kalau kita berbohong nih, maka kita tidak akan dipercaya lagi seperti gembala tadi. Bahkan kita akan berakibat tidak baik buat diri kita sendiri. Nah, anak-anak, kebohongan itu akan membuat orang lain juga tidak mau bermain bersama kita loh. Jadi mulai sekarang anak-anak harus belajar untuk tidak bohong. Harus belajar berkata yang sebenarnya. Nah, kalau kita berkata jujur, itu adalah ciri anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Jadi belajarlah terus untuk menjadi anak yang jujur. Nah, kalau ada teman atau saudara yang mengajak kita berbohong, kita jangan mau ya anak-anak ya. Iya, oke, Bu Guru percaya anak-anak semua adalah anak yang baik, anak yang jujur, anak yang taat dan takut akan Tuhan. Nah, Tuhan akan menolong kita semua, terlebih menolong anak-anak untuk berkata jujur. Ada ayat hafalannya juga loh. Amsal 11 ayat ketiga. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Oke, demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang sudah mengajar kami dan mengingatkan kami untuk kami tidak berbohong. Tolong kami Tuhan untuk kami bisa berkata jujur kepada siapapun dan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sampai ketemu di firman Tuhan yang berikutnya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke anak-anak, sebagai penutup kita akan memuji nama Tuhan. Kita puji sama-sama yuk.